Mari bersama kita bernyanyi dari NKB 178 bait 1. Ambil dunia beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasihnya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Mari kita berdoa dipimpin oleh Abigail. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi di dalam lingkungan pekerjaan kami, keluarga, dan juga sekitar kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau beristirahat sejenak. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh mengingatkan kami, supaya kami juga boleh senantiasa menjadi umat-Mu yang semakin dikuatkan hanya di dalam-Mu saja. Berkati kami ya Tuhan untuk dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan dalam hidup kami. Amin. Saya mengajak kita membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dalam hidup ini, orang-orang yang kita sayangi menjadi prioritas yang utama. Kita tidak akan mempedulikan tubuh yang lelah, penat, bekerja, yang penting untuk orang-orang yang kita sayangi. Namun hidup ini bukan hanya tentang mengurusi kebutuhan yang sifatnya temporal atau sementara. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus mengajak jemaat agar tidak berlebihan terfokus pada urusan yang sifatnya sementara. Pada ayat 29 sampai 30, jika kita tidak berhati-hati membacanya dengan seksama, kita akan tergelincir pada pengertian yang keliru. Mari kita perhatikan kata seolah-olah. Kata seolah-olah hendak mengatakan agar kita tidak disibukkan pada hal-hal yang sifatnya sementara dan hanya mengurusi kebutuhan badani. Ayat 31. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jika hidup kita terjebak hanya untuk urusan kebutuhan badani, bagaimana mungkin kita dapat mengarahkan diri pada panggilan Tuhan yang mulia? Seharusnya ketika kita mengatakan menyayangi anggota keluarga, maka kita mengajak mereka dan memotivasi mereka untuk mengarahkan diri pada panggilan Tuhan yang luhur. Hidup kita memang hanya sementara, tetapi bukan berarti cara kita menjalani hidup seperti menjalani hidup yang tidak bermakna. Kita bekerja segiat-giatnya, kita bekerja setekun-tekunnya, tetapi motivasi kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu bekerjalah dengan jujur, belajar dengan giat, bukan mencari jalan pintas untuk mendapatkan hasil yang bagus. Mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah hidup kita berarti? Sudahkah hidup kita bermakna? Sudahkah hidup kita memuliakan Allah? Hari ini bertepatan kita akan memasuki masa prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu. Saya mengajak kita memasuki minggu-minggu pertobatan. Kiranya hidup kita memuliakan Allah, dan sampai jumpa nanti malam pada perayaan Rabu Abu secara virtual. Kita berdoa dipimpin oleh Saudara Abigail. Mari kita berdoa. Ya Allah kami,
Kami mau senantiasa belajar untuk menjadi jemaat-Mu yang senantiasa memuliakan-Mu. Dan juga kiranya kami boleh menjadi jemaat-Mu yang bersama-sama dengan keluarga. Untuk terus ya Tuhan, menyatakan Engkau sebagai Allah kami yang mulia di dalam kehidupan kami. Supaya kiranya keluarga kami boleh tercermin ya Tuhan, kasih-Mu itu senantiasa boleh tercermin juga melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.